Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Amin. Saudara dahsyat, saudara luar biasa, karena Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia membawa saudara dalam kuasanya, dalam kasihnya, dalam kebenarannya, dan saudara akan terus menikmati perjanjian Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun bagi langkah kami, sehingga kami semakin bijak melangkah dalam rancangan Tuhan yang kami percaya tidak membawa kami turun tapi membawa kami naik. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur dan percaya kuasa firman-Mu mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita berada pada minggu kelima bulan Januari 2021. Satu hal yang luar biasa, jemaat ini dilindungi oleh Tuhan. Sampai hari ini, tangan Tuhan terus menopang kita, baik dalam ibadah online maupun offline, dalam aktivitas-aktivitas kita. Semuanya berjalan dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Di rumah kita membangun mesbah keluarga. Kepala keluarga mengambil peran yang sangat penting untuk memimpin, menjadi imam bagi keluarganya. Inilah rancangan Tuhan. Dan sangat saya percaya bahwa situasi ini Tuhan kondisikan untuk membawa setiap keluarga berada di hadapan Tuhan dan menikmati pemeliharaan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dan berjalan dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali belajar tentang iman. Semua orang merindukan, mengharapkan bahwa kuasa Tuhan itu terjadi atasnya dalam segala hal. Terlebih dalam kesehatan saat-saat sekarang ini, ada yang terpapar penyakit apa saja, apalagi COVID atau sakit penyakit dalam bentuk lain. Itu dari sisi kesehatan. Ada juga yang terdampak penyakit ini, mengalami keadaan penghasilan yang tidak menentu. Dalam situasi-situasi apapun yang kita hadapi, kita rindu kuasa Tuhan terjadi atas kita. Kita sudah belajar minggu kemarin apa yang menggerakkan kuasa Tuhan. Penyataan kuasa Tuhan terjadi atas kita, iman. Nah, hari ini kita mau belajar iman yang menggerakkan kuasa Tuhan terjadi itu seperti apa. Sekali lagi, apa yang Anda terima dari Tuhan selalu, tidak pernah tidak, selalu berkaitan dengan bagaimana Anda mempercayai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus masih hidup di dunia, Dia bertumbuh besar di Nazaret, dikenal oleh daerah atau wilayah Nazaret itu sebagai anak tukang kayu yang bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Sekampung itu tahu bahwa Yesus adalah anak pertama dari banyak saudaranya yang lain. Nah, ketika Yesus sudah memulai pelayanannya, satu saat ia berkunjung ke Nazaret. Apa yang terjadi, saudara? Mereka menolak Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu, Yesus tahu bahwa mereka ini tidak percaya kepada Dia. Lalu Dia katakan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Kalau kita baca
Di dalam Lukas pasal 4, dalam kisah ini Yesus menyatakan kepada orang-orang di Nazaret itu bahwa pada masa Nabi Elia ada banyak janda di Israel. Tapi kenapa Tuhan justru mengutus Nabi Elia ke Sarfat, daerah Sidon, itu daerah kafir. Dan janda itu mengalami mujizat penyediaan Tuhan. Kita tahu kisah janda Sarfat dengan seorang anaknya yang tepungnya sisa sedikit, hanya bisa untuk dibuat adonan sekali dan kemudian mereka mati. Waktu itu Elia menahan hujan atas Israel selama 3,5 tahun pada pemerintahan Ahab, suami dari Isabella. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan pernyataan dari Yesus ini kepada orang Nazaret menjengkelkan. Kenapa Yesus menyatakan seperti itu? Karena mereka tidak percaya. Yesus tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang meremehkan dia, merendahkan dia. Lalu Yesus kemudian melanjutkan, ketika Nabi Elisa, zamannya Nabi Elisa pengganti atau penerus dari Elia, hidup, dia katakan ada banyak orang kusta di Israel. Tapi kenapa bukan orang kusta Israel yang dilawat oleh Tuhan, mengalami mujizat kuasa penyembuhan oleh Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tergerak untuk menolong, menyembuhkan orang-orang kusta pada masa Elisa itu? Justru Tuhan menyembuhkan Naaman, orang Syria. Saudara-saudara, ayat 58 dari Matius 13 katakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Mendengar kisah masa Elia dan Elisa itu menjengkelkan umat di Nazaret. Ayat 28 dari Lukas pasal 4 katakan, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi Yesus menyelinap dan pergi. Bayangkan saudara, di kotanya Yesus ditolak dan bahkan nyaris dilemparkan dari tebing. Markus 6 mencatat ayat 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah 3 kitab Injil ini tentang Nazaret, bagaimana Yesus tidak banyak membuat mujizat. Kenapa? Persoalan dasar dari mereka adalah tidak mendalam memahami nubuatan-nubuatan, tidak terhubung dengan Tuhan karena tidak punya kehausan kepada kebenaran. Makanya pikiran mereka buntu, hati mereka tegar, dan tidak bisa memahami rancangan-rancangan Allah yang tak terpikirkan oleh manusia. Padahal sebenarnya itu sudah dinubuatkan sejak awal. Tapi mereka tidak fokus, tidak konsen, tidak mau sungguh-sungguh mempelajarinya. Bahkan para ahli Taurat pun, orang Farisi, tidak memahami walaupun mereka tahu hukum Taurat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena mereka tidak cinta kebenaran. Mereka tidak punya roh haus dan lapar akan kebenaran, tidak punya roh haus dan lapar akan Tuhan dalam hidupnya. Makanya mereka tidak mengalami lawatan Tuhan. Mereka tidak mengalami penyataan kuasa Tuhan. Tuhan tidak tergerak untuk membuat sesuatu dalam hidup mereka. Mereka memang beragama, rutin beragama, rutin masuk dalam rumah peribadatan pada waktu itu, suka membaca kitab Taurat dalam bait Allah.
Buktinya waktu Yesus datang ke Nazaret, mereka berkumpul di dalam dan mereka mengagumi Yesus. Kok bisa ya? Anak tukang kayu bisa begini, dari mana dia dapat kemampuan, kepintaran seperti itu? Bapak Ibu Saudara, begitulah kekristenan agamawi juga mengalaminya. Dan saya berharap bahwa jemaat AOC dan semua yang mendengar firman Tuhan saat ini, jangan sampai saudara menjadi seperti orang sekampung, sekota daripada Yesus yang tidak mengalami lawatan Tuhan dan pada akhirnya menjadi antikris, anti Tuhan. Mereka berusaha untuk melemparkan Yesus dari tebing. Kenapa? Karena mereka tidak cinta kebenaran. Makanya mereka tidak pernah sampai kepada kebenaran. Kalau Bapak Ibu Saudara cinta kebenaran, saudara akan dibawa pada kebenaran. Saudara haus kebenaran, Tuhan akan puaskan saudara dengan kebenaran. Tuhan akan mempertemukan dengan kebenaran. Tuhan akan mempertemukan dengan penyataan kuasa Allah, dengan kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting bagi kita, apakah kita adalah orang Kristen yang mempercayai Tuhan dengan kepekaan, ketajaman, kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan? Janganlah, berhentilah menjadi orang Kristen asal-asalan. Berhentilah menjadi orang Kristen asal penting pergi ke gereja, berKTP Kristen, menyanyi memuji Tuhan. Kalau banyak orang bisa melompat dan dengan segala macam ekspresi, tapi ketika sendiri di rumah bagaimana? Dalam masa corona ini sudah masuk 1 tahun, ya Bapak Ibu, orang beribadah di rumah. Pertanyaannya, apakah saudara tetap mengalami hadirat Allah di rumah? Apakah saudara tetap mengalami kuasa Tuhan di rumah ketika saudara beribadah, ketika saudara berdoa? Apakah saudara mengalami hadirat Allah? Kebanyakan kita berpikir mengalami hadirat Allah itu adalah menangis. Kebanyakan orang Pantekosta tentunya, orang karismatik, selalu berpikir bahwa hadirat Allah itu ditentukan oleh suasana. Musik, tanpa musik tidak ada hadirat Allah. Tanpa komando tidak ada hadirat Allah. Kita selalu mengukur kehadiran Allah, hadirat Allah, penyataan kuasa Allah itu berdasarkan perasaan. Nah, inilah kekeliruan yang sangat besar dalam kekristenan. Kita selalu mendahulukan perasaan kita dalam hubungan dengan Tuhan. Padahal itu berbeda. Bisa saja saudara mengalami Tuhan, saudara mengalami perasaan-perasaan tertentu. Tapi itu bukan jaminan dan itu bukan tanda bahwa ada hadirat Allah kalau saudara menangis. Mari kita lihat bahwa dalam situasi corona yang terus merajalela, ada vaksin sudah mulai disuntik, tapi datang lagi gelombang baru dari penyakit ini, virus ini lebih dahsyat katanya, lebih cepat berkembang dan sebagainya. Dari dulu juga seperti itu. Habis penyakit ini ada lagi yang lain. Habis penyakit pes ada lagi. Ada AIDS, ada Ebola, macam-macam penyakit. Dulu ada penyakit flu burung, ada penyakit bala sampar yang lain, pokoknya selalu ada yang baru. Itulah bala sampar. Dan itu akan terjadi terus menerus. Ditemukan obatnya akan datang lagi penyakit baru. Nah,
Bapak Ibu Saudara, menghadapi situasi-situasi seperti ini, bagaimana hubungan kita, bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kita tetap membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Membangun dasar iman kita yang kokoh, bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan keyakinan. Oleh karena kita memahami firman Tuhan. Banyak orang emosi-emosi, perasaan mengiring Tuhan, tapi tidak paham firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu-satunya fondasi untuk mengalami perkenanan Tuhan, menggerakkan kuasanya adalah iman. Iman yang seperti apa? 2 minggu lalu saya membahas bagaimana kita mengcounter tipu daya iblis sehingga kita bimbang. Kebohongan-kebohongan iblis sehingga kita bimbang. Saya menjelaskan kembali tentang posisi kita, status kita di dalam Kristus. Kita adalah orang benar. Bukan karena apa yang kita buat, bukan karena kemampuan kita untuk taat, tapi karena kita dibenarkan. Kenapa kita dibenarkan? Oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus adalah dasar untuk kita mengalami penyataan kuasa Tuhan yang lain atas segala aspek hidup kita. Keyakinan kepastian keselamatan kita di dalam Kristus adalah iman dasar untuk bertumbuhnya iman, untuk mengalami kuasa Tuhan dalam segala hal. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam kesehatan, masa depan dan sebagainya. Dasarnya adalah keyakinan akan status kita. Jadi kalau orang Kristen tidak memahami statusnya, siapa dia, maka dia akan terus berjuang dengan kekuatannya dan mudah dijebak iblis untuk tidak mempercayai Tuhan atau keluar dari iman. Ketika iblis berkata, kau tidak layak, kau masih berdosa, kau masih punya kekurangan, kau tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya, banyak sekali tuntutan-tuntutan dari iblis kepada kita, tuduhan-tuduhan iblis kepada kita yang membuat kita bimbang, ragu. Apalagi kalau ketika kita berdoa, berharap, percaya sungguh-sungguh, oh haleluya saya percaya, tapi tidak terjadi. Belum terjadi maksud saya. Kita mulai bimbang, memang kau belum layak. Makanya ya kau mesti lebih setia, kau mesti lebih taat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak salah. Tapi persoalannya bukan itu dasarnya kita dibenarkan. Semakin kita berusaha lebih baik, kita jatuh, kita lemah, dan akhirnya kita bilang, ya kalau Tuhan mau tolong, nah tolong dia juga. Kalau tidak ditolong, ya apa boleh buat, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita bimbang, dan firman Tuhan dalam Yakobus berkata orang yang bimbang hatinya tidak akan dapat memperoleh apapun. Nah, dalam Roma 1 ayat 16 saya kembali menyinggung kebenaran ini. Dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Apa itu Injil? Kabar baik yang hampir-hampir tidak bisa dipercaya. Apa itu? Kasih karunia Allah. Tuhan rela mati ganti kita. Kita peringati lagi hari ini dengan tubuh dan darah Kristus perjamuan kudus. Murid-murid melakukannya tiap hari. Seharusnya orang Kristen pun juga melakukannya. Kenapa? Setiap kali kita berdoa, kita harus mendeklarasikan, menyatakan
bahwa saya telah ditebus oleh karena anugerah Allah. Saya percaya kepada Yesus Kristus menjelma menjadi manusia untuk keselamatan saya. Mati di kayu salib, menggantikan saya. Rela dimurkai Allah, menggantikan saya. Jadi saya sudah dimurkai Allah di dalam Yesus Kristus. Saya percaya kutuk saya diubahkan menjadi berkat. Kelemahan saya diubahkan menjadi kekuatan. Kutuk dosa neraka diubahkan Tuhan, dipindahkan dari maut kepada hidup, dipindahkan dari gelap kepada terang, dipindahkan dari neraka ke sorga. Supaya di mana Yesus berada, di situ pun aku berada. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Tapi iblis selalu menipu kita, membodoh-bodohi kita, mendakwa-dakwa kita supaya kita tidak punya iman atau bimbang sedikit saja. Kita sudah tidak layak. Karena satu-satunya yang membuat kita berkenan kepada Allah adalah iman. Satu-satunya yang membuat Tuhan terhubung dengan kita sehingga kita mengalami kuasa dan kehadiran Tuhan adalah iman. Makanya Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil, kabar baik itu adalah kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah itu ada di dalam pemberitaan Injil. Ketika orang mempunyai keyakinan terhadap Injil, mempunyai keyakinan akan kuasa Injil, yaitu kuasa yang menyelamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan, maka itulah kekuatan Allah. Yang selanjutnya, kekuatan itulah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau saudara bimbang, tidak yakin akan kuasa Injil atas hidup saudara menyelamatkan saudara, kekuatan Allah tidak akan pernah terjadi atas saudara. Kuasa Allah tidak akan terjadi atas saudara dan tidak akan pernah mampu menyelamatkan saudara. Bukan hanya dari dosa, bukan hanya dari neraka. Makanya banyak orang berkata Kristen tetapi tidak mengalami kekuatan Allah untuk menyelamatkan dia. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak semua diselamatkan. Kenapa? Karena tidak mengalami kuasa Injil. Tidak mengalami kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Nah, kata keselamatan ini tidak hanya efektif bagi orang percaya terhadap kehidupan kekalnya, yaitu setelah dia mati dan masuk surga, tetapi juga menyangkut kehidupan kita secara holistik atau secara lengkap, utuh, menyangkut segala hal, bukan hanya roh kita tapi jiwa kita, tubuh kita, aktivitas kita, usaha pekerjaan kita, kehidupan kita sementara di dunia ini, itu diselamatkan oleh Tuhan. Tubuh kita diselamatkan, dikuatkan, dipulihkan, disehatkan. Ekonomi kita dipulihkan, dikuatkan, disehatkan. Performa hidup kita dikuatkan, dipulihkan, disehatkan. Dan sebagainya. Semua hal. Nah Bapak Ibu Saudara, penyataan kuasa kebenaran Allah efektif terjadi atas Anda saat Anda percaya status dan posisi Anda dalam Kristus. Ini saya tekankan terus-menerus kepada jemaat Tuhan agar Anda sungguh-sungguh memahami status saudara, memahami posisi saudara di dalam Kristus Yesus. Ayat 17 dari Roma 1 katakan, sebab di dalam apa? Di dalamnya, di dalam Injil kekuatan Allah itu nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah, bukan hanya di awan-awan, bukan hanya di dalam roh, tapi nyata. Nyata di mana? Nyata dalam hidup saudara saat ini. Nyata dalam kesehatan saudara, nyata dalam kehidupan ekonomi saudara, nyata dalam pelayanan saudara, nyata dalam istri saudara, nyata dalam suami saudara, nyata dalam diri anak-anak saudara. Pasti nyata seperti itu. Kebenaran Allah ini akan terjadi dan itu terjadi karena kuasa Injil.
kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kita baca lebih jauh dikatakan yang bertolak dari iman. Artinya ada standar atau ada fondasi iman. Apa fondasi iman untuk kita mengalami penyataan kuasa, kehadiran Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah, hadirat Allah? Apa itu? Bertolak dari iman. Iman yang dimaksudkan adalah iman kepada karya Kristus di kayu salib yang hari ini kita peringati. Iman pada status kita seperti Ibrani 10, 12, 14, kita dibenarkan sekali untuk selama-lamanya oleh karya Kristus di kayu salib dan menyempurnakan semua yang telah dibenarkannya sekali untuk selamanya. Ini iman dasar kita. Dari situlah kita membangun iman terhadap penyediaan-penyediaan Tuhan, terhadap pemeliharaan Tuhan, terhadap kuasa Tuhan yang kita percayai dan kita harapkan terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi kenyataan kebenaran Allah itu membawa kita bertolak dari iman dasar kita itu kokoh kuat untuk membawa kita, memimpin kita kepada iman terhadap segala yang dirancang Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Saudara percaya? Saudara mengalami kuasa Tuhan, saudara percaya? Dan tertulis bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Saya mengalami, kami sekeluarga mengalami, banyak jemaat Tuhan juga mengalami kuasa iman yang bertolak dari iman. Coba saudara pikirkan, saudara renangkan, pada waktu bulan Desember kita tidak punya kesempatan untuk bersaksi keluarga demi keluarga seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Tapi saudara bisa bersaksi kepada orang lain. Bagaimana saudara menghitung berkat-berkat pemeliharaan Allah, pembelaan Allah, pertolongan Allah yang ajaib terjadi atas rumah tangga, atas pribadi, atas istri, atas anak-anak saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangunlah hidup saudara berpaling kepada Allah dan percaya dengan sungguh bahwa Allah ada. Allah ada dalam rumah tanggamu, mengubah istrimu, mengubah suamimu, mengubah anak-anakmu, mengubah nasibmu, mengubah kehidupan keuanganmu, mengubah ekonomi saudara, mengubah masa depanmu, mengubah kekalahanmu menjadi kemenangan, mengubah segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana dengan saudara saat ini? Kalau orang Nazaret tidak dilawat Tuhan, jangan sampai saudara juga tidak dilawat Tuhan. Anda harus yakin statusmu, posisimu, dan bahwa Allah ada di dalam engkau. Kuasa Allah ada di dalam engkau. Mulailah perkatakan firman Tuhan. Deklarasikan kebenaran firman Tuhan. Terus katakan. Katakan firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Minggu depan akan kita sambung kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita menggerakkan kuasa Tuhan itu terjadi atas kita melalui deklarasi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kebenaran firman. Menuntun kami hari ini untuk memiliki iman yang menggerakkan kuasa Tuhan terjadi atas kami. Yaitu iman yang percaya bahwa kami sudah diselamatkan, dibenarkan dan dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Dan bahwa kami dilayakkan bukan karena perbuatan kami, bukan karena kemampuan kami untuk taat, tapi karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus kami percayai, maka itu terjadi atas kami. Atas dasar itulah kami membangun iman atas segala sesuatu dalam hidup kami. Baik kesehatan kami, baik ekonomi kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami.
keluarga besar kami, masa depan kami, segala pelayanan kami. Kami percaya Tuhan ada dan Tuhan memberi upah kepada kami yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Lawatlah setiap umat-Mu saat ini, dimanapun mereka berada, sedang mengikuti firman Tuhan saat ini. Terpujilah Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kami, iman kami kokoh, kuat, dan menggerakkan kuasa Tuhan terjadi atas kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.